Ya, selamat malam para hadirin sedama yang kami muliakan, para biku sangga, yang luhur samanera atasirani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Sukihontu. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Juliana Chandra. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode yang ke-22 pada hari ini, Jumat 26 Mei 2023, dengan judul Berjuanglah dengan Kewaspadaan, yang dikutip dari Maha Parinibbana Sutta, dan narasumber pada malam hari ini ada Romo Yohendi. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Tentunya dengan lagu opening kami datang bersujud, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata, Wandana, Tisarana, dan permohonan Atanggasila untuk malam hari ini. Pembacaan Dhammapada oleh Saudari Yesa, kemudian moderator akan membacakan profil narasumber dan pemaparan materi selama lebih kurang 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi, question and answer, closing statement, dan penyerahan sertifikat kepada narasumber, pelimpahan jasa atau patidana, dan ditutup pembacaan nama Karapata, dan mungkin ditutup juga dengan lagu, puisi, dan tentunya ada pengumuman. Ya, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini. Kami datang bersujud kepada operator, kami persilakan. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tenteram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, baiklah, selanjutnya pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh moderator pada malam hari ini, Romo Kennedy Siswanto. Kepada Romo Kennedy kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, marilah kita membuka SPD pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan parita permohonan 8 sila kepada Bante Tejapuno dan moderator silakan. Hendak mayang athasila radanang karomase mayang bante raknena saha athasila niyacama dutiyam pimayang bante tisarane nasaha arthasila niyacama tatiyam pimayang bante tisarane nasaha arthasila niyacama. Baik, Romo Ramani, Ibu Asra sekalian, silahkan diikuti apa yang saya ucapkan untuk kita memperteguh keyakinan kita pada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha dan juga memperbaharui sila kita di mana hari ini adalah 21 tahun untuk kita sebagai umat Buddha ya, punya tradisi yang baik untuk membersihkan, memperbaharui dari sila. Yamam hang wadhamitang wadheta Mama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Ama bhante. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawata veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Wikala bojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Wikala bojana weramani sikkhapadang samadhiyami. Nacakitawadita wisukat hasana malak anda wilepana dharana mandana wibhusanotana veramani sikkhapadang samadhiyami. Nacagitawadita wisukadasana malagandha vilepanadharana mandana vibhusanatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani atasikkhapadhani silena subhating yanti silena boga sempadha silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, selanjutnya pembacaan Dhammapada oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, kami persilakan. Pembacaan Dhammapada Appamadawaga Syair 28. Pamada appamajena yada nodati pandito panya pasa dhamma arika aso
kini pajang pabatat ho madhe di bale awe kehati, yang artinya bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat menara kebijaksanaan dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya seperti seseorang yang berdiri di atas gunung, memandang mereka yang berada di bawah. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri sebulan pendalaman Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Yohendi dengan tema Mahaparinibbana Sutta. Pada kesempatan ini kita sudah bersama-sama mengadakan sebulan pendalaman Dhamma, dan ini adalah yang ke-22. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi kita pada malam hari ini, baiknya kita melihat sekilas profil daripada Romo Yohendi. Pandita Muda Yohendi, Eskom SPD MPD. Alamat beliau Jalan Sinteng RT 01 RW 07 nomor 14 Neglas Sari Kota Tangerang. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 STIAB Maratungga. Owner CV Nuansa Karuna Lestari. Pengalaman organisasi beliau sekarang adalah pengurus bidang pendidikan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magabudi Kota Tangerang. Apa kabar, Romo? Baik, Rama Kennedy, terima kasih. Malam hari ini saya melihat tema Romo adalah Mahaparinibbana Sutta. Iya, Tema benar. ini menarik sepertinya, Romo. Iya, Nah, memang menarik. Iya. Untuk menghemat waktu kita, saya mempersilahkan kepada Romo untuk memulai pemaparan materi. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan, Romo. Baik, Rama Kennedy, saya izin share screen ya, Rama. Ya, baik, Romo. Baik, kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga, Rama, Ramani, dan sahabat Dhamma semua, mari kita awali bincang Dhamma hari ini dengan menghormat atau memberikan persetujuan awal kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Waya Dhamma Sanghara
apamadena sampadeta. Segala bentukan memiliki karakteristik mengalami kehancuran. Berjuanglah dengan kewaspadaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam, Rama, Ramani, dan sahabat Dhamma semua. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia, suki hontu. Malam hari ini, Jumat ya, 26 Mei 2023, di kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh DSO Keresidenan Besuki ya, KBTI Keresidenan Besuki, saya akan menyampaikan kata-kata Buddha yang terdapat di dalam Tipitaka ya. Ini berhubungan dengan karena saat ini kita dalam rangka menyambut hari atau bulan Waisak, di mana bulan Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, ya, terus Samana Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna, dan Mahaparinibbananya Buddha Gautama. Nah, tema yang akan kita bahas malam hari ini bersama yaitu berhubungan dengan peristiwa yang ketiga, yaitu Mahaparinibbananya Buddha Gautama. Ya. Temanya adalah berjuanglah dengan kewaspadaan. Ya. Ini saya kutip dari Mahaparinibbana Sutta yang terdapat di dalam Digha Nikaya bagian Mahawagapali, ya, tentunya adalah Sutta ke-16 ya. Nah, kita sebagai manusia tentu apalagi umat Buddhis ya, menginginkan untuk terbebas dari penderitaan, ya. Segera keluar dari siklus kelahiran dari samsara, tentu dengan mencapai nibbana ya, merealisasi nibbana. Seperti yang dikatakan oleh Guru Agung kita di dalam Mahaparinibbana Sutta, ya. Di sana di dalam Mahaparinibbana Sutta bagian Tathagata Paccima Waca, beliau mengingatkan dan memberikan nasihat kepada makhluk yang hadir di saat itu ya. Saat itu Buddha Gautama sedang berada di balai parinibbananya. Ya, para makhluk itu manusia dan para dewa hadir di sana untuk mendengarkan nasihat terakhir ini ya, sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Ya. Nah, syairnya adalah sebagai berikut: Atako Bhagawa Bhikkhu Handadani Bhikkhave Amantayamiwo Wayadhamma Sankara Apamadena Sampadeta Ti Ayang Tathagatasa Paccima Waca. Ya. Nah, artinya adalah kemudian Begawan atau Sang Buddha berkata kepada para biku, sekarang para biku, saya katakan pada kalian, semua bentukan memiliki karakteristik mengalami kehancuran, kelenyapan. Berjuanglah dengan kewaspadaan. Ini kata-kata terakhir Buddha, ya. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terminologi dari Sankara ya, sebab terminologi dari Sankara itu lebih dari satu ya, di kitab komentar kalau nggak salah 10 ya. Jadi saya akan jelaskan untuk terminologi Sankara yang saat sekarang ini. Saya akan jelaskan 3 terminologi Sankara ya, supaya nanti Bapak Ibu tahu kok itu diartikan sebagai misalkan bentukan ya tadi ya. Jadi di sini yang pertama adalah Sabe Sankara Anicca ya. Jadi Sabe kan semua, sangkaranya nanti jamak itu anicca ya.
Jadi semua bentukan, nah sangkara di sini diartikan sebagai bentukan, ya. Jadi semua bentukan adalah tidak kekal. Ya. Nah, bentukan-bentukan di sini mengacu kepada nama dan rupa, ya gitu. Jadi ini mengacu kepada nama dan rupa. Jadi bentukan diartikan sebagai dhamma yang disusun atau dibentuk oleh kondisi-kondisi kausal yang berpotensi yang menyebabkan munculnya sesuatu atau dhamma yang baru, ya. Nah, yang kedua adalah sangkara kanda. Sangkara kanda di sini tidak diartikan seperti yang poin 1, yaitu bentukan, melainkan di sini adalah formasi-formasi mental, ya, formasi-formasi mental, kanda, agregat atau kumpulan. Jadi kita tahu bahwa bagi mereka yang telah membaca atau belajar Abhidhamma atau mendengarkan Abhidhamma, sangkara faktor mental, ya, faktor mental itu ada 52. Ya. Nah, sangkara di sini, ya, formasi-formasi mental di sini ada 50 dari 52 faktor mental tersebut. Yang skip, ya, yang tidak termasuk ke sana adalah Vedana Cetasika dan sisanya Cetasika, ya. Selanjutnya yang ketiga itu awijja pacaya sangkara, ya. Nah, ini menarik, ya. Ini adalah yang pertama dari paticca samuppada, kan, ya, awijja pacaya sangkara. Jadi sangkara yang di sini pun tidak diterjemahkan tidak seperti poin yang 1 atau 2, ya. Di sini diterjemahkan atau diartikan sebagai formasi kama, ya. Dari ketidaktahuan mengkondisikan formasi kama. Nah, formasi kamanya itu terbagi ke dalam 3 kelompok, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke 3 kelompok tersebut, ketidaktahuannya adalah ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia, ya, terhadap 4 kebenaran mulia dan 3 pubanta, yaitu masa lalu, ya, dan juga masa yang akan datang, atau sambungan dari masa lalu dan masa yang akan datang, ya. Yang ke-8 yaitu ketidaktahuan terhadap paticca samuppada, ya. Nah, akibat ketidaktahuan ini mengkondisikan formasi karma, ya, seseorang membentuk perbuatan-perbuatan. Tadi disebutkan ada dikelompokkan dalam 3, ya. Yang pertama adalah apunya abhisangkara, ya. Jadi karena ketidaktahuan terhadap karma dan akibatnya, seseorang bisa melakukan ketidakbajikan, ya. Ketidakbajikan misalkan saja pelanggaran sila. Ada seseorang yang tidak mengetahui bahwa berbohong itu akan menyebabkan dia berpotensi untuk terseret ke salah satu dari 4 alam penderitaan, ya, karena dia tidak mengetahui akibat dari berbohong tersebut, sehingga dia melakukan perbuatan dengan ucapan berbohong, ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi akibatnya dia terakhir, kalau potensinya ini, ya, kondisinya sudah tepat dan berbuah sebagai pati sandicita, dia akan terlahir sebagai akibat perbuatan berbohong itu terakhir di salah satu dari 4 alam yang penuh dengan penderitaan, ya. Yang kedua yaitu punya abhisangkara, ya. Punya abhisangkara, dari ketidaktahuan seseorang bisa melakukan perbuatan baik, ya. Dari ketidaktahuan melakukan perbuatan baik, ya. Seperti apa sih? Nah, jadi misalkan ada seseorang karena ketidaktahuan
dia ingin terlahir di alam dewa, di alam Brahma materi halus, ya. Nah, tentu untuk mengkondisikan terlahir di alam dewa atau di salah satu dari alam Brahma materi halus ini, ada hal-hal bajik yang harus dilakukan, seperti melakukan dana, ya, praktik moralitas, ya. Terus juga bhawana, meditasi. Dari perbuatan-perbuatan bajik ini, dia bisa terlahir di salah satu alam bahagia, ya. Karena ketidaktahuannya bahwa terlahir di alam bahagia itu juga adalah merupakan penderitaan, ya, karena di sana enggak selamanya kan bisa berada di alam tersebut. Suatu saat nanti pasti akan meninggal lah istilahnya, akan out dari alam tersebut, ya. Jadi ini, ya, kalau di Paramata Dhammanya, ya, kesadaran, ya, ini termasuk ke dalam 8 mahakusala dan juga 5 rupa wacara. Jadi mereka yang ingin terlahir di sini tentu melakukan hal-hal tersebut, ya. Misalkan berdana tadi, praktik moralitas, dan bermeditasi sampai dengan tingkatan rupa wacara jana 1, 2, 3, 4, 5 menurut Abhidhamma. Itu. Nah, selanjutnya adalah anenja di sangkara. Ya, ini adalah suatu keadaan yang sangat tenang, ya, di mana ini karena ketidaktahuan juga seseorang bisa melakukan perbuatan bajik dengan melakukan meditasi, ya. Karena di anenja bisangkara ini ketidaktahuan seseorang tersebut adalah dia karena ketidaktahuan ingin terlahir di salah satu dari alam Brahma non materi. Jadi dia akhirnya bermeditasi sampai dengan tingkatan arupa jana 1 atau mungkin 2, 3, dan 4 mungkin bisa dikuasai semua. Nah, ini berpotensi untuk membawa makhluk apabila dia dapat mempertahankan arupa jananya sampai dengan detik terakhir kematiannya dan berpotensi sebagai patisandi citta, dia akan terakhir di salah satu dari alam arupa jana atau Brahma non materi. Nah, demikian. Jadi sabe sangkara anicca, sangkara kanda, dan awija pacaya sangkara. Di sini sangkara-sangkaranya itu diartikan beda-beda, ya. Semoga dengan keterangan dari 3 terminologi sangkara ini, kan kadang sangkara taunya misalkan bentukan atau formasi-formasi karma atau formasi-formasi mental. Nah, itu beda-beda ternyata artinya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah tadi, ya, di sebelumnya kan di sana ada kata di syair dari Buddha Gautama saat beliau berada di Balai Parinibbana. Di sana mengingatkan bahwa waya dhamma sangkara, ya, segala bentukan memiliki karakteristik mengalami kehancuran atau kelenyapan. Bentukan di sini adalah dhamma yang dibentuk atau disusun oleh berbagai kondisi kausal yang bisa menjadi sebab untuk kemunculan sesuatu, ya. Semuanya ini mengacu kepada rupa dan nama, atau 5 agregat, mengacu kepada panca khanda, ya, waya dhamma sangkara ini. Jadi semua bentukan ini yang ada di alam semesta atau di bumi ini, baik isinya juga itu semuanya mengalami waya dhamma,
memiliki karakteristik mengalami kehancuran. Untuk orang-orang tertentu ya yang tidak mengetahui karakteristik setiap dhamma itu akan mengalami kehancuran ya, karena akibat pandangan salah yang lahir dari moha, delusi atau ketidaktahuan, maka di sana akan banyak muncul ya, akan banyak muncul kemelekatan, keinginan ya. Di sana akan muncul kemelekatan dan keinginan. Bahkan menikmati, ada penolakan dan lain-lain ya. Nah, jadi contohnya seperti inilah. Mereka yang tidak mengetahui hakikatnya nih ya, manusia itu, kita ambil manusia lah contohnya, terdiri dari 5 agregat, agregat rupa ya, rupa kanda, dan juga agregat batin atau nama kanda ya. Di sana untuk agregat rupa atau materi yang ada pada manusia, contohnya adalah misalkan rambut, ya, kuku, kulit, gigi, dan lain-lain. Bagi kita yang belum melihat sebagai waya dhamma, ya, itu akan menganggap bahwa misalkan melihat kulit yang putih bersih, oh kulitnya putih bersih ya, melihat gigi yang bagus, oh giginya bagus, rata misalkan gitu. Kulitnya tadi putih, mulus. Nah di sana akhirnya akan muncul pandangan salah ya, menganggap ada identitas diri, menganggap bahwa kulit sebagai konsep, bukan lagi sebagai paramata, sebagai rupa ya. Jadi akibatnya akan ada mungkin kemelekatan, mungkin keinginan, ingin memiliki ya, ingin memiliki, dan juga melekat kepada misalkan rambutnya ya, bisa saja nggak mau cukur habis kalau nggak mau ikut praktik atasila. Ini ada yang pernah begitu sampai tanya rambutnya cukur nggak gitu ya. Jadi melekat ya, timbul kemelekatan, timbul keinginan. Untuk agregat namanya itu pertama wedana ya, agregat wedana. Di agregat wedana atau perasaan ini ada yang sering kita kenal, ada 3 perasaan ya, suka, duka, perasaan tidak menyenangkan, perasaan menyenangkan. Sesungguhnya perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan ini bisa hadir melalui pintu batin dan juga pintu tubuh ya. Kalau pintu tubuh disebut sebagai suka dan duka, kalau pintu batin kan somanasa dan domanasa ya gitu. Yang selanjutnya adalah perasaan netral. Perasaan netral. Jadi perasaan netral di sana yaitu perasaan yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Maksudnya perasaan yang netral ya. Nah, perasaan-perasaan ini pun ketika muncul apabila tidak melihatnya sebagai waya dhamma, seseorang bisa menganggap bahwa menginginkan perasaan-perasaan yang menyenangkan, ya, melekat kepada perasaan-perasaan yang menyenangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya selain perasaan, agregat nama yang kedua yaitu sanya kanda. Ya, sanya kanda ini atau persepsi ya, agregat persepsi, kita sebagai putujana kadang-kadang persepsinya itu masih terbolak-balik ya, karena adanya persepsi yang terdistorsi
sanya wipalasa, ya, persepsi yang terdistorsi, yaitu tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa inti atau tanpa diri itu dianggap sebagai yang kekal, sebagai yang memunculkan kebahagiaan, menyenangkan, dan juga ada identitas diri di sana. Karena persepsi kita yang masih terdistorsi. Ya, muncul memandang sesuatu sebagai konsep. Ya, selanjutnya adalah Wedana Sanya Sangkara, ya, Sangkara Kanda, formasi-formasi mental. Itu bisa ada di sana keserakahan, ya, bisa ada kebencian, bisa ada kesombongan, atau ada juga kasih sayang, ada keyakinan. Itu adalah contoh-contoh dari formasi mental. Selanjutnya adalah Winyana Kanda, ya. Winyana Kanda, formasi maksudnya kesadaran, ya, agregat kesadaran. Jadi kesadaran ini kita kan sudah tahu, ya, ada 81 sampai dengan 121, ya, kalau dibagi berdasarkan pencapaian jana pada maga dan palanya. Jadi kesadaran-kesadaran ini tadi disebutkan ada 3, ada yang tidak baik, ada yang baik, ya, dan juga ada kesadaran lokutara, ya. Jadi lokutara termasuk kesadaran baik, ada 81 kesadaran lokia dan 8 kesadaran lokutara. Nah, semua ini adalah yang membentuk manusia, ya, agregat rupa atau materi dan agregat batin, ya. Namun kita yang belum dapat melihat Wayadhamma Sangkara, belum dapat memahami Wayadhamma Sangkara, menganggap bahwa ada identitas diri di sana. Ada aku, ada dia, ya, ada dia. Jadi kita melihatnya itu sebagai konsep, bukan sebagai paramata saja, karena kita belum dapat melihat atau memahami Wayadhamma untuk semua dhamma, ya. Jadi bagaimana sih cara untuk memahami Wayadhamma itu, ya? Sebentar. Nah, dengan cara Apamadena Sampadeta, ya, untuk memahami Wayadhamma Sangkara dengan cara Apamadena Sampadeta, berjuanglah dengan kewaspadaan. Nah, di dalam kitab komentarnya, ya, di sana dikatakan, di dalam kitab kata-kata dijelaskan sebagai berikut: Apamadena Sampadetati sati avipa wasena sabaki cani sampadeyata. Apamadena Sampadeta ini adalah menghadirkan sati di semua kegiatan, ya. Menghadirkan sati di semua kegiatan, entah itu Bapak Ibu ketika sedang menyetir, ya, di jalan, sedang memasak di dapur, sedang membaca, sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari di kantor, atau bahkan sedang membaca buku dhamma, mendengarkan dhamma. Di sana berusaha untuk menghadirkan sati di setiap kegiatan, ya. Sampai dengan meditasi juga diusahakan untuk menghadirkan sati. Nah, mari kita lihat, ya, apa itu sati, ya. Mari kita kenali melalui, ya, supaya nanti teman-teman bisa memahami, ya. Jadi
sati atau perhatian penuh itu karakteristiknya yaitu tidak mengapung dan kepandaian. Nah, ini saya kutip dari buku Faktor-Faktor Mental yang dikaryakan atau disusun oleh Asin Keminda ya. Di arti yang tidak mengapung di sana adalah bahwa di bukunya dia itu memegang objek dengan teguh, dengan kukuh ya. Dia memegang objek dengan kukuh bagaikan tonggak di pintu gerbang kerajaan, kokoh dia. Dia tidak mengambang dalam memegang objeknya, melainkan bisa menyelam ke objek, ya, sehingga dapat di suatu tingkatan tertentu dapat merealisasi yang namanya anicca, dukkha, dan anatta. Sati ini begitu kuatnya sati seseorang, ya kalau berdasarkan konsep ya, bisa merealisasi atau melihat bahwa bentukan itu mengalami anicca, dukkha, dan anatta juga, ya. Selanjutnya adalah kepandaian, ya, karakteristik dari sati. Nih, saya bacakan dari bukunya ya. Jadi demikianlah karakteristik dari perhatian penuh yang senantiasa hadir ya untuk mengingatkan hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk perkembangan batin ya. Lebih jauh lagi, perhatian penuh juga melayani batin dan mengingatkan. Inilah perilaku tubuh, ucapan dan pikiran ya maksudnya. Inilah perilaku tubuh, ucapan dan pikiran tidak baik yang tidak bermanfaat. Lalu menghilangkan dhamma-dhamma yang tidak bermanfaat tersebut dan mengambil dhamma-dhamma yang bermanfaat. Ya, inilah perilaku tubuh, ucapan, pikiran baik yang bermanfaat. Jadi perhatian penuh tidak hanya sekedar menyadari apa saja yang muncul, melainkan ada aspek kepandaian di sana. Jadi mengingatkan kepada kita, ini jangan dilakukan karena ini tidak bermanfaat. Ini adalah ketidakbajikan, seperti itu. Nah, inilah yang harus dilakukan, inilah yang bermanfaat. Misalkan praktik moralitas, berdana, dan juga bermeditasi, ini adalah yang bermanfaat. Kembangkan ini, itu sati selalu mengingatkan. Ya. Karakteristiknya ada kepandaian di sana. Misalkan ketika kita mau melakukan pelanggaran sila, sati mengingatkan, jangan melakukan, misalkan seperti itu, kalau bahasa ininya ya, verbalnya, jangan lakukan ini, dia mengingatkan sehingga kita akhirnya bisa meninggalkan pelanggaran sila yang akan kita lakukan. Ketika sati muncul, di sana tentu muncul kusala cita ya. Demikian karakteristiknya. Nah, fungsinya adalah ketiadaan sifat lupa atau kebingungan. Ya, di sana dijelaskan bahwa pada saat faktor mental perhatian penuh berfungsi sebagai kekuatan pengendali dalam artian sebagai penguasa yang menguasai faktor-faktor mental yang muncul bersamanya, maka dia akan mampu mengatasi ingatan yang kacau, yang mampu mengatasi kebingungan. Pada saat-saat seperti itu, sebagai kekuatan pengendali, perhatian penuh mempunyai karakteristik senantiasa hadir dalam bentuk pelayanan kepada kesadaran ya. Untuk pelayanan perhatian penuh kepada kesadaran seperti pelayanan diberikan kepada seorang sekretaris kepada pimpinan perusahaannya ya. Pimpinan perusahaan kan sibuk tuh ke sana ke sini, kadang dia lupa kepada jadwalnya. Nah, sekretaris lah yang mengingatkan. Jadi sekretaris ini sini diumpamakan untuk perumpamaan sati, sedangkan untuk perumpamaan kesadarannya adalah pimpinannya. Jadi ketika kesadaran lupa, sati mengingatkan ya. Jadi ketiadaan sifat lupa atau kebingungan ya tadi ya. Nah, lanjut dengan manifestasinya, menjaga objek atau keadaan yang menghadapi atau menghampiri objek. Jadi perhatian penuh menjaga pengamatan terhadap objek supaya bisa berlangsung dengan baik, karena manifestasinya yang
menghampiri dan berhadapan langsung dengan objeknya. Dengan demikian, objek bisa diamati dengan baik. Perhatian penuh membuat batin tidak lepas dan lari dari objeknya. Ya. Jadi dia menjaga objek dengan baik. Lalu sebab terdekatnya adalah persepsi yang kuat atau penerapan perhatian penuh terhadap tubuh, perasaan, kesadaran, dan objek-objek pikiran. Nah, demikian ya KFMS dari perhatian penuh. Ya. Perhatian penuh kesimpulannya adalah dia yang memegang objek, ya, yang memegang objek di saat ini atau juga objek masa lalu, ya. Dialah yang mengingat objek di saat ini, objek yang sedang eksis atau juga objek yang telah berlalu. Dia juga yang membuat kita ingat terhadap pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, ya. Jadi saat inilah yang disebut sebagai perhatian penuh, ya. Dia yang mengingat, dia yang bertanggung jawab kepada kesadaran bahwa harus mengingat apa yang, bukan harus sih, dia yang mengingat apa yang sedang eksis di masa lalu dan yang telah dipelajari. Demikian. Nah, ya, jadi lanjut ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sati itu dimunculkan di semua kegiatan, ya, di semua kegiatan. Nah, dan di sana juga bagi mereka yang belum bisa melihat bentukan sebagai wayadama, ya, sebagai yang mengalami kehancuran atau kelenyapan, ya, yang mengalami kehancuran dan kelenyapan, maka di sana akan muncul pandangan salah. Ya. Lalu bagaimana sih untuk mengatasi pandangan salah tersebut? Ya, pandangan-pandangan salah yang muncul ini, nah di sini dijelaskan bahwa pandangan salah tersebut bisa diatasi antara lain, ya, dengan pemurnian moralitas, sila wisudi. Ya. Yang kedua, dengan pemurnian batin atau cita wisudi. Yang ketiga, dengan pemurnian pandangan atau diti wisudi, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu, ya. Nah, pemurnian moralitas atau sila wisudi bisa dilakukan dengan cara pemurnian perbuatan, pemurnian ucapan, dan juga pemurnian mata pencaharian. Pemurnian perbuatan di sini adalah misalkan praktik moralitas, ya, yang untuk umat awam itu kan ada 5 sila, ya, ada 5 sila yang wajib, ya, ini cak sila itu wajib, bukan wajib, maksudnya perlu untuk dikembangkan. Kalau bisa juga kalau memang untuk memotivasi diri, ini wajib saya lakukan, gitu. Jadi menghindari perbuatan membunuh makhluk hidup, menghindari perbuatan mencuri, dan menghindari perbuatan asusila, ya. Jadi ketika misalkan tadi kita ingin membunuh karena rasa benci, ada nyamuk misalkan gigit di tubuh kita, kan sakit tuh. Saat itu muncul mungkin rasa marah atau benci. Nah, jangan lupa pada saat itu ingatlah terhadap pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan, ya. Jadi, oh iya, kalau misalkan saya bunuh nyamuk ini, maka
akan berakibat saya bisa terlahir di salah satu dari 4 alam apa ya apabila saya lakukan. Dan maka segeralah ingat akan karma dan akibatnya ya. Di sana sati muncul yang mengingatkan ini jangan dilakukan seperti tadi. Atau kalau mau mencuri hanya karena mencuri buah mangga misalkan, ya kita curi buah mangga. Itu tentu akibatnya kalau kita menikmati buah mangga mangganya matang lah manis misalkan. Kita menikmati hanya semenit, 2 menit, tetapi perbuatan mencuri yang kita lakukan ini bisa berpotensi untuk membawa kita terlahir di salah satu 4 alam apaya, dan di sana itu bisa hukumannya ya istilahnya diam di alam tersebut itu bisa sampai dengan ribuan bahkan juga jutaan tahun atau mungkin miliaran hanya karena mencicipi atau mencuri buah mangga karena tadi muncul keinginan yang tidak baik ya. Kalau kita mengingat ini, tentu kita tidak jadi untuk melakukannya gitu. Demikian juga dengan perbuatan asusila ya. Nah, pemurnian ucapan ya, pemurnian ucapan. Kita menghindari ucapan berbohong ya, antara lain ya. Lalu juga memecah belah, mengosong. Ucapan-ucapan seperti itu sebaiknya kita hindari jika ingin melakukan pemurnian ucapan. Ya. Pemurnian ucapan, misalkan pada saat kadang kita kebablasan ya kalau yang belum terlatih ya, itu bisa kebablasan. Mulut kayak yang loncer ya. Mau berbohong aja gitu langsung. Jadi berbohong malah nanti dari perbuatan berbohongnya ini bisa saja dia akan terakhir di salah satu 4 alam apaya ya. Nah, lalu pemurnian mata pencaharian ya. Pemurnian mata pencaharian itu atau sama ajiwa yang tadi itu sama kamanta ya, yang pemurnian perbuatan itu, yang pemurnian ucapan sama waca, dan juga pemurnian mata pencaharian atau sama ajiwa. Di sini adalah pengendalian ya. Jadi pemurnian mata pencaharian ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah menghindari 5 penghidupan yang tidak benar, diantaranya itu berdagang manusia, berdagang senjata, berdagang racun, berdagang daging ya. Itu kita hindari agar nanti sila kita menjadi murni. Yang dimaksud dengan pemurnian sila di sini yaitu pengendalian ya. Maksudnya adalah di saat kesempatan ada ya, di saat kesempatan ada kita ingat untuk tidak melakukannya. Jadi di saat kesempatan ada, bukan di kesempatan yang akan datang. Misalkan, nanti saya berbohong supaya misalkan nanti bisa naik jabatan. Nah itu bukan seperti itu. Tapi di saat kesempatan saat ini ada, lalu misalkan ada kesempatan untuk mencuri. Nah, dia tidak melakukan pencurian tersebut. Ada kesempatan untuk berbohong. Dia tidak melakukan ucapan yang berbohong tersebut. Seperti itu ya sila wisudi itu. Lanjut, selanjutnya setelah sila wisudi adalah pemurnian batin atau cita wisudi ya. Pemurnian batin atau cita wisudi. Di sini arti dari cita wisudi di dalam sair ada sair cita wisudi nama sa upacara atta samapatiyo ya. Yang disebut dengan cita wisudi adalah bersamaan dengan upacara samadhi dan 8 pencapaian. Apa sih maksudnya ya? Upacara samadhi dan 8 pencapaian ini ya.
upacara samadhi adalah saat kita bermeditasi, misalkan dengan objek-objek tertentu. Anda misalkan telah melatih dengan objek anapanasati. Nah, yang dimaksud dengan upacara samadhi itu adalah berada di depan pintu jana, ya, berada di depan pintu jana, masih di halaman nih, tapi dekat dengan pintu jana, stagnan, nggak bisa masuk ke jana, dan masih di pencapaian upacara samadhi. Jadi upacara samadhi itu adalah dia tepat berada di depan pintu jana, tetapi belum bisa masuk ke pintu jananya. Nah, lalu yang 8 pencapaian itu apa sih? Ya, 8 pencapaian adalah 4 rupa jana dan juga 4 arupa jana. Ini berdasarkan sutta ya, berarti ya 4 rupa jana ya. Kalau di Abhidhamma kan ada 5 rupa jananya dan juga 4 arupa jana. Inilah yang dimaksud dengan pemurnian batin atau cita wisudi ya. Dilakukan dengan cara bermeditasi samatha ya. Jadi pada saat kita bermeditasi itu di sana ketika kita mencapai tingkatan atau level upacara samadhi, di sana sudah dikatakan batin cemerlang, terang benderang, menjadi bersih seperti air yang bening. Ya, itu di tingkatan upacara samadhi. Sudah bisa dikatakan batin itu cemerlang, di sana sudah bisa meredam kotoran-kotoran batin. Ya, meredam kotoran-kotoran batin. Bukan menekan ya, tapi meredam kotoran-kotoran batin. Nah, di sini cita wisudi sama juga dengan diartikan sering sebagai sama samadhi, karena tadi telah mencapai pencapaian sampai dengan upacara samadhi atau 8 pencapaian jana, yaitu rupa jana dan arupa jana. Ya, sama samadhi ini kita tahu di dalam jalan mulia berunsur 8 itu ada di nomor 8 ya, konsentrasi benar. Jadi sama samadhi. Nah, apa sih samadhi itu? Samadhi adalah bisa menempatkan dengan seimbang kesadaran dan juga faktor mental ya. Jadi kan kesadaran selalu muncul dengan faktor mental ya. Faktor mental dan kesadaran pokoknya bisa harus bercampur ya. Nah, sama-sama samadhi di sini adalah menempatkan kesadaran dan faktor mental yang bercampur dengannya secara seimbang kepada objek ya. Jadi seimbang, tenang, ya, penuh dengan kedamaian, itu dinamakan dengan samadhi ya. Selanjutnya adalah kemudian pandangan atau diti wisudi ya. Diti wisudi sama dengan samaditi, itu sama ya, pandangan benar. Ya, jadi pemurnian pandangan itu nanti pada waktunya akan mencapai pandangan benar kan ya. Jadi adalah melihat atau mencermati hanya sebagai sangkara dhamma, diti wisudi itu. Jadi ketika melihat, misalkan melihat manusia, itu hanya melihat sebagai sangkara dhamma ya, bentukan-bentukan yang dibentuk dari berbagai kondisi. Tadi kan nama dan rupa. Jadi melihatnya bukan sebagai konsep manusia, tetapi melihat sebagai paramata saja, sebagai kebenaran hakiki. Ya. Melihat sebagai 5 agregat. Nah, itu adalah pemurnian pandangan ya. Pandangan benar kan ada level-levelnya ya, seperti kita ketahui bahwa pandangan benar itu bisa didapat level pertama misalkan dari membaca, mendengar ya, membaca buku dhamma, mendengar
mendengarkan dhamma yang disampaikan. Nanti di sana kan akan muncul pengetahuan. Dari pengetahuan ini muncul pandangan benar, misalkan melanggar sila akan menyebabkan terlahir di salah satu dari 4 alam apaya. Nah, pandangan-pandangan benar ini didapat dari tadi membaca atau mendengarkan dhamma, disebut juga Sutta Mayapanya, ya. Atau yang kedua, melakukan perenungan. Oh iya, ternyata kalau mencuri bisa menyebabkan terlahir di salah satu 4 alam apaya. Perenungan ini dilakukan karena sebelumnya telah mendapat pengetahuan-pengetahuan melalui belajar dhamma. Ya. Ini disebut juga sebagai Citta Mayapanya atau Cinta Mayapanya, ya. Nah, yang ketiga, level ketiga adalah Bhavana Mayapanya, ya. Bermeditasi vipassana, melihat kebenaran hakiki, ya. Mengurai sesuatu atau bentukan menjadi paramata saja, ya, menjadi kayak manusia, tidak lagi melihat sebagai manusia tapi diurai. Nah, ini dinamakan dengan Diti Wisudi, ya. Melihat segala bentukan sebagai paramata saja. Di sana dikatakan ewang nyana na yehi nama rupang wawata payato sata sanyang abin bawitwa asamom bumi yang titang nama rupanang yata wadasanang diti wisudi wedi tabang. Oleh sebab itu, bagi mereka yang mencermati nama rupa dengan berbagai cara akan melampaui persepsi akan makhluk. Kemudian kebijaksanaannya terkukuhkan, ya. Melihat nama rupa dengan sebagaimana adanya, bukan sebagai konsep, ya. Inilah yang disebut sebagai Diti Wisudi. Ini terdapat di dalam Wisudimagga 2 halaman 231. Ya. Jadi sekali lagi, pemurnian sila, pemurnian batin, ya, tadi cita wisudi, dan juga pemurnian pandangan ini dapat membuat seseorang terhindar dari pandangan salah, memandang sesuatu sebagai konsep, ya. Tadi ada manusia, ada identitas diri. Nah, dia akan terhindar dari hal ini apabila nanti di sepanjang karir kehidupan ini mengembangkan apa yang telah disampaikan ini, ya. Demikian penyampaian dhamma dari saya. Semoga bermanfaat bagi Rama, Ramani, dan sahabat dhamma semua. Semoga dhamma bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dhamma yang telah dibawakan oleh Romo pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tentu saja apa yang telah Romo sampaikan merupakan suatu hal yang luar biasa yang telah dibabarkan oleh Guru Agung kita. Pada kesempatan ini, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma yang mau bertanya kepada Romo Yohendi secara langsung, kami persilahkan dengan cara raise hand. Jika belum, saya akan membacakan satu pertanyaan dari Zoom, dari chat di Zoom. Ini dari Mahkota Makassar. Selamat malam, Romo. Tujuan latihan meditasi adalah untuk mengembangkan batin. Utamanya adalah meningkatkan kesadaran, winyana. Bagaimana dengan gugus batin lainnya, seperti persepsi, bentukan pikiran, dan perasaan, hanya sangkara dan wedana?
apakah juga ditingkatkan atau justru dikurangi keaktifannya? Dalam kata lain, cuma disadari agar terkendali. Terima kasih dan anumodana. Silakan, Romo. Mohon maaf, bisa diulang lagi, Rama? Oh, baik. Saya catat dulu. Iya, Iya, boleh di silakan. sini ditanyakan bahwa tujuan meditasi kan adalah untuk mengembangkan batin, Romo. Ya, Utamanya meningkatkan kesadaran atau winyana itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan gugus batin lainnya, seperti sanya, sangkara, dan wedana? Apakah juga ditingkatkan atau justru dikurangi keaktifannya? Cuma disadari agar terkendali begitu, Romo. Jadi pertanyaannya, bagaimana gugus batin lainnya selain winyana dalam latihan meditasi? Apakah dikembangkan juga atau dikurangi keaktifannya? Demikian, Romo. Silakan. baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Kota Makassar. Dalam dari suratnya Makassar ya. gitu. Jadi Iya, pertanyaannya, ya tadi itu pertanyaannya adalah tujuan meditasi itu adalah untuk mengembangkan kesadaran ya. kesadaran. Iya, Apakah agregat-agregat yang lainnya, kan tadi ada 5 agregat ya tadi. Nah, tadi ditanyakan medana sanya ya, apakah itu juga dikembangkan atau dikurangi ya, katanya ya gitu ya, nama ya. betul, Jadi Romo. ya seperti kita ketahui ya, di dalam meditasi itu kita tujuannya adalah untuk mengembangkan batin, ya. Nah, batin di sini adalah selain kesadaran juga cetasika atau faktor-faktor mental. Jadi bukan hanya kesadaran yang dikembangkan, karena di dalam kesadaran itu bercampur faktor-faktor mental lainnya, sati, segala wedana juga ada, ya perasaan ada kan, persepsi juga ada, ya. Jadi itu nanti batinnya pun ikut dikembangkan, ya. Faktor mentalnya pun ikut berkembang. Jadi seiring kemajuan meditasi kita, misalkan sampai dengan tingkatan upacara samadhi atau tadi sampai dengan jana. Nah, faktor-faktor mental itu pun nanti akan wedananya atau persepsinya itu akan berkembang juga ke arah yang tentunya akan memahami bahwa perasaan yang tidak baik atau juga persepsi yang tidak baik itu lama-lama kalau kita telah mencapai upacara samadhi tentu akan teredam, ya. Muncul misalkan perasaan yang menyenangkan. Nah, di sana Sakti mengingatkan perasaan menyenangkan pun jangan dilekati. Ya, kita tetap, misalkan objeknya dalam meditasi adalah objek anapanasati. Jadi kita tetap memperhatikan atau menempatkan cita dan cetasika kita itu kepada objek kita, yaitu napas. Nah, ketika muncul misalkan perasaan menyenangkan, tadi dibilang apakah perasaannya harus dikurangi? Bukan dikurangi sih, tetapi disadari bahwa perasaan menyenangkan ini pun hanyalah muncul, lenyap, muncul, lenyap. Objeknya pada saat itu adalah napas. Kalau kita satinya itu hilang, malah ke perasaan tersebut, memperhatikan perasaan, nah di situ sudah berubah objeknya, kita kembalikan kembali kepada napas. Ya, jadi bukan berarti mengurangi perasaannya atau mengurangi persepsinya. Misalkan persepsi terjadi perasaan bisa juga persepsinya merasa melayang-layang, ya, merasa melayang-layang seperti itu. Tujuan utamanya adalah tetap memperhatikan napas. Jadi ketika telah berkembang meditasinya,
maka kita pun akan dapat memahami bahwa perasaan itu hanyalah sebagai bagian dari bentukan ya tadi, dan juga sign-nya juga sama, bagian dari bentukan. Jadi kita segera menyadari sati, segera mengingatkan bahwa ini loh objeknya adalah objek napas, kembali secara perlahan, kembali ke napas lagi. Jadi kesimpulannya adalah kesadarannya berkembang, ya, memegang objek dengan baik. Di dalam kesadaran tersebut ada cita yang bercampur. Nah, ketika itu apakah wedananya harus dikurangi, persepsinya harus dikurangi, bukan dikurangi, tetapi kita pahami, kita sadari bahwa ini adalah sesuatu yang salah karena menyimpang dari objeknya, itu objek napas. Seperti itu, Rama Kennedy. Semoga dapat menjawab. Iya, Terima sekali kasih. jawaban. Iya, terima kasih atas jawabannya, Romo. Iya, Betul. Iya. Jadi apakah boleh dikatakan bahwa dengan meditasi itu, Rama, bukan hanya kesadaran yang harus dikembangkan, tetapi batin secara keseluruhan. betul, iya betul Rama Kennedy. Iya, iya. Baik, Rama. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, jika ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan. Jika belum ada pertanyaan, mungkin dari saya, Rama, saya ingin bertanya, jika segala sesuatu ini adalah ketidakpastian, Rama ya. Tadi kan dikatakan bahwa segala sesuatu itu tidaklah pasti. Lalu, apakah yang harus kita kejar sebenarnya di dunia ini? Maksud saya, apakah kita harus menjalankan hidup ini dengan semangat atau ya biasa-biasa saja lah begitulah. Toh semuanya juga tidak pasti, Rama. Toh semuanya juga akan berlalu, istilah saya begitu kan. Nah, bagaimana menurut Rama? Silakan, Rama. Baik ya, pertanyaannya cukup menarik nih dari Rama Kennedy ya. Jadi Ya, semuanya ini di dunia ini tidak pasti ya gitu ya Rama ya. ya, Jadi muncul biasa-biasa saja lah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya gitu ya. ya, Karena kan nanti percuma ya, akan hasilnya pun tidak pasti gitu. Begini Rama, jadi kita nih sebagai manusia harus memiliki semangat ria ya tentunya di dalam meraih cita-cita. Karena kan perayaan dari kebahagiaan duniawi ya, kebahagiaan duniawi itu kan bisa kita capai tentu dengan bekerja ya, dan juga dengan berbuat baik ya. Karena kalau hanya bekerja keras saja tetapi tidak melakukan perbuatan baik, itu belum tentu akan mencapai kebahagiaan juga. Kalau memang bekerja keras bisa mencapai kebahagiaan, tentu orang yang bekerja keras itu telah banyak yang bahagia ya, tetapi pada kenyataannya mereka yang bekerja keras itu ada saja yang tidak meraih kebahagiaan atau istilahnya tidak meraih materi ya. Tadi dikatakan apakah kita harus semangat, Rama? Iya, semangat ya, betul ya Rama Kennedy tadi ya. ya, Ya betul, kita harus semangat di dalam hidup ini, harus semangat meraih cita-cita agar itu bisa mendukung kalau misalkan nanti kita setelah meraih cita-cita kita, tentu cita-cita kita adalah untuk meraih kebahagiaan kan. Kalau kebahagiaan duniawi telah kita dapatkan, tentu ini akan mendukung kita untuk meraih kebahagiaan adi duniawi, ya kan? Kita bisa berdana, bisa melakukan praktik moralitas dengan baik, dan bahkan kita bisa bermeditasi dengan baik, ikut retret ya. Kalau kita telah mencapai kebahagiaan duniawi, misalkan telah bisa ada tabungan kan kita, atau usahanya bisa ditinggalkan karena telah ada manajemen yang baik ya, berkat tadi usahanya. Nah itu nanti di retretnya pun ya, saat-saat bermeditasi
telah menyerahkan hal tersebut kepada manajemennya, ya pekerjaan tersebut, atau misalkan hartanya untuk keluarganya sudah ada, maka retretnya pun bisa berjalan dengan baik, ya. Pikirannya, ya walaupun kadang kita yang baru melaksanakan retret beberapa kali masih adalah ingat ke pekerjaan, ingat ke rumah tangga, tetapi kita karena sedang retret tentu ingat, oh ya saya sedang retret. Saat ini adalah tujuan saya untuk kebahagiaan duniawi, seperti itu. Jadi tetap semangat, Romo. Jadi jangan segala sesuatu nggak pasti. Udahlah, apa adanya aja dijalankan. Kan? Kalau kita menjalankan apa adanya aja, kemungkinan besar nanti cita-cita kita bisa tidak tercapai, ya. Tapi kalau kita memunculkan semangat, wirya, terus bekerja, terus berbuat baik, nah nanti kebahagiaan duniawi akan kita raih, dan ini adalah merupakan dasar untuk pencapaian kebahagiaan adi duniawi atau suatu saat perealisasian nibbana. Seperti itu, Rama Kennedy. Iya, baik sekali jawabannya, Rama. Iya. Berikutnya, Rama, sudah ada pertanyaan lagi dari kolom chat kita, dari Bapak Wahidin Johan. Selamat malam, Rama Yohendi. Mohon penjelasan, apakah orang jompo yang tidak ada kegiatan atau orang yang kena stroke bertahun-tahun yang selalu di rumah, bisakah mendapat sila wisudi? Terima kasih, Romo. Maksudnya mendapat di sini melakukan kali ya? Iya, mungkin melakukan di sini, Rama. Iya. Iya. Bisakah melakukan sila wisudi? Itu kan ya. Tadi seperti kita ketahui sila wisudi itu kan ada pemurnian perbuatan, pemurnian ucapan ya, sama kamanta, sama waca, dan pemurnian mata pencarian sama jiwa. Jadi apakah orang yang jompo yang hanya tidur di rumah aja bisa melakukan pemurnian sila? Tentu bisa ya. Kan orang jompo di sana juga dia bisa praktik moralitas, menghindari pembunuhan. Misalkan tadi seperti disebut, walau jompo kan nyamuk masih ada, misalkan bisa ngegigit. Nah, di sana muncul praktik moralitas. Muncul sati mengingatkan, oh iya, saya sedang praktik moralitas, menghindari membunuh nyamuk. Dia tidak membunuh nyamuk tersebut. Atau misalkan, maaf, karena jompo, suatu saat sedang ingin ke kamar kecil, misalkan, tapi tidak ada yang membantu, ya. Di sana menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar, kan bisa saja ya, karena kebencian saat itu menunggu lama, nggak ada yang bantu, atau juga itu kan bisa praktik melalui ucapan juga kan, menghindari pada saat kesempatan untuk berkata-kata kasar itu ada, dia menghindarinya, ya. Seperti itu. Terus misalkan kalau dari mata pencaharian mungkin ya, orang jompo bisa saja kalau di saat itu jompo dia masih mengkoordinasi perusahaannya, ya, masih mengkoordinasi perusahaannya, misalkan restorannya banyak, ya, lalu masih mengkoordinasi restoran tersebut, semua keputusan ada di tangannya, mau beli ayam pesen misalkan gitu. Nah, tapi dihindari, udah kita jangan melakukan pesan, beli aja langsung di pasar, misalnya seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi mereka yang jompo, ya, yang diam saja di rumah pun masih bisa melakukan sila wisudi, ya, terutama dari praktik moralitas, ya, dari menghindari perbuatan yang tidak baik,
tadi yaitu mencuri, membunuh, dan juga perbuatan asusila. Saat kesempatan ada, yang jompo ini menghindarinya. Lalu misalkan ucapan saat kesempatan untuk berbohong, berkata-kata kasar, ya, memfitnah orang lain, di sana ada kesempatan tetapi dia menghindarinya, itu di situ sudah termasuk kepada sila wisudi. Jadi kesimpulannya mereka yang jompo masih bisa melakukan sila wisudi. Demikian, semoga dapat menjawab. Terima kasih, Rama Kennedy. Ya, baik sekali jawabannya Rama. Saya tiba-tiba berpikiran kebalikannya nih Rama. Wah, ya. Saya tiba-tiba berpikir kebalikannya. Apakah orang yang sudah lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa itu sudah mencapai sila wisudi, Ram? Artinya dia Lumpuh. kan lumpuh, tidak bisa membunuh, tidak bisa melakukan perbuatan asusila, dia hanya terbaring kaku seperti itu. Apakah bisa dikatakan orang seperti itu sudah melakukan sila wisudi terus-menerus seperti itu, Ram? Menarik nih ya, Ya. Rahul ini ya. Jadi apakah orang lumpuh itu di situ sudah praktik, sudah melakukan sila wisudi secara terus-menerus di dalam sisa masa hidupnya itu ya, Ya, saat ya, dia lumpuh betul. gitu ya. Ya. Iya. Jadi, ya. Jadi gini, kan tadi sila wisudi itu dikatakan bahwa di saat ada kesempatan, ya, ini kan pengendalian diri melalui sama kamanta, sama waca, dan sama jiwa itu, ini disebut pengendalian apabila di saat itu ada kesempatan, tetapi dia ingat untuk tidak melakukan kesempatan berbuat jahat tersebut, ya, melakukan perbuatan tidak baik tersebut. Nah, kalau memang yang menderita lumpuh ini masih menemui kesempatan, misalkan untuk berbohong, untuk berbuat tidak baik, misalkan membunuh, dan juga kalau mata pencarian mungkin ya tadi juga bisa ya. Nah, itu dia di saat kesempatan itu saja melakukan praktik sila wisudinya. Jadi enggak misalkan setiap detik gitu ya namanya. Sepanjang kehidupannya ya, semasa ya selama lumpuh lah gitu kan, mungkin nanti bisa sembuh lumpuhnya ya. Iya. Dia itu terus-menerus melakukan praktik wisudi. Enggak, praktik wisudi itu apabila kesempatan muncul untuk melanggar tadi perbuatan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, dan juga mata pencarian yang tidak baik, kesempatan yang muncul di situ dia tidak melanggarnya. Nah, disitulah praktik wisudinya dilakukan, sila wisudinya telah dilakukan. Jadi kalau misalkan di jeda waktu tertentu tidak ada kesempatan untuk melakukannya, maka di sana tidak ada praktik sila wisudinya, tidak terjadi pemurnian batin seperti itu. Rama Kennedy. Terima Iya, kasih. baik sekali jawabannya Rama. Anumodana. Kemudian kita ada pertanyaan lagi Rama. Di sini ketika ada penyebab maka ada sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah sebab dari segala sesuatu itu berasal dari luar diri kita atau berasal dari dalam diri kita, Rama? Misalnya ketika kita rugi karena orang menipu kita. Nah, apakah ini ada sebabnya ini disebabkan oleh adanya pihak luar yang menipu kita atau sebabnya itu berasal dari diri kita sendiri? Demikian, Ram. Silakan. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kita nih rugi ya, itu disebabkan oleh, lalu marah-marah apa tadi? Rama Kennedy? Sorry. Ketika kita rugi, Rama, apakah kita rugi karena orang menipu kita gitu? Contohnya, Rama ya. Apakah itu disebabkan oleh orang yang menipu kita atau dari dalam diri kita sendiri, Rama? Ya. Kerugian itu ya. Berarti pertanyaannya, sebab kerugian itu apakah dari kita atau dari pihak luar gitu ya? Ya, begitu Rama. Berarti Sebab gitu ya? itu contohnya Rama. Secara umum itu boleh dikatakan kan segala sesuatu kan ada sebabnya Rama. Nah, sebab itu berasal dari diri kita sendiri atau berasal dari luar diri kita sendiri, sebab itu Rama.
Nah, kalau yang tadi itu sebabnya berasal dari dalam diri kita ya, dari dalam diri kita rugi ya. Itu karena sebelumnya mungkin kita pernah melakukan eh, perbuatan tidak baik yang menjadi sebab untuk kerugian yang dialami sehingga ditipu orang kan ya. Jadi eh, apa namanya, buah karma itu sesungguhnya bukan orang yang menipu ini, bukan kerugian ini, tetapi buah karma itu adalah kesadaran yang muncul ya. Saat itu adalah kesadaran buah karma dari buah karma yang tidak baik. Jadi sebabnya adalah karma tidak baik yang dilakukan menyebabkan buah baik yang muncul di kesadaran kita ya, di batin kita. Jadi buah karma itu sebenarnya adalah bukan objek ini, bukan objek yang menipunya, tetapi buah karmanya adalah kesadaran tidak baik. Ya, itu kan ada di dalam misalkan 8 ya, ada di Ahetuka Cita itu. Jadi sebabnya itu bukan karena objek ini, tetapi karena dari dalam, ada di batin kita maksudnya gitu. Kita pernah melakukan perbuatan tidak baik, buahnya juga akibatnya kita terima seperti itu. Semoga menjawab ya. Apa saya kurang memahami pertanyaannya ya Rama ya? Tidak, Rama. Sudah. Boleh diulang lagi kalau Bagus. misalkan Iya. iya. Berarti bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi pada diri kita jika itu bukan merupakan bagian daripada wipaka kita, gitu ya Rama ya? Iya, karma nggak pernah salah ya, Romo. Dia pasti akan Iya. datang kepada orang yang tepat. Iya. Buah karma maksudnya. Iya, Iya. iya gitu Rama Baik, Kennedy. Rama. Iya. Terus ada lagi Rama di sini akan bahwa apakah perasaan itu ada yang baik atau ada yang buruk, Rama? Kan tadi katakan bahwa ada perasaan yang menyenangkan, ada perasaan yang netral, dan ada perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, Iya. apakah boleh dikatakan bahwa perasaan menyenangkan lebih baik daripada perasaan yang netral misalnya, atau perasaan netral yang lebih baik di antara semua perasaan yang ada? Bagaimana menurut Rama? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik nih ya. Jadi apakah perasaan menyenangkan itu baik atau perasaan netral yang baik atau perasaan tidak menyenangkan itu tidak baik gitu ya. Iya. Jadi kan kita tahu bahwa perasaan itu ada yang dari 3 perasaan yang kita kenal ya. Umumnya itu suka, duka, dan netral ya. Suka duka itu muncul dari pintu tubuh, sedangkan dari pintu batin adalah somanasa dan juga domanasa. Ya, jadi menyenangkan, tidak menyenangkan. Kalau pintu tubuh sakit dan halus gitu, lembut gitu, yang enak, perasaan yang menyenangkan juga. Nah, saat wedana tersebut datang, ya itu tergantung dari batin kita di dalam menerima perasaan tersebut ya. Sesungguhnya apapun yang datang ke dalam perasaan, apapun yang hadir, yang muncul, itu belum tentu perasaan menyenangkan baik. Ya. Perasaan menyenangkan bisa muncul dari loba mula cita kan, ya senang. Belum tentu senang itu adalah senang yang baik. Bisa saja dia tertawa terbahak-bahak senang melihat orang jatuh misalkan, ya. Terus tadi perasaan menyenangkan, apakah baik juga perasaan yang netral? Semua itu tergantung dari kitanya. Jadi kalau kita yoniso manasikara di dalam menerima perasaan-perasaan yang menghampiri batin kita, maka di sana ada reaksi yang baik terhadap perasaan-perasaan yang muncul tersebut. Jadi sesungguhnya perasaan-perasaan tersebut hanyalah UPK saja, biasa saja perasaan tersebut kalau kita bisa menerimanya dengan
Yoniso Manasikara, ya, akan memunculkan reaksi di mana nanti di jawananya itu akibat perasaan tidak menyenangkan tadi, misalkan kalau kita tahu oh ini adalah hasil buah karma saya yang di masa lalu, lalu di saat tepat menjelang kesadaran memutuskan di sana Yoniso Manasikara muncul, maka kita akan bereaksi dengan positif. Jadi perasaan apapun yang muncul itu tidak mengganggu batin kita. Jadi perasaan menyenangkan belum tentu baik, perasaan netral juga belum tentu baik, tergantung dari bagaimana cara kita bereaksi terhadap perasaan-perasaan yang muncul tersebut. Demikian Rama Kennedy. Baik, Rama. Terima kasih atas Ya, jawabannya. Berarti bukan masalah perasaannya ya, Rama ya. ya, Bukan tapi masalah perasaannya, tapi reaksi terhadap perasaan itu. Itu ya, yang lebih penting. ya, bagaimana kita menerima atau mencermati perasaan tersebut dengan memunculkan Yoniso Manasikara. Yang penting itu sih, Rama. Iya, Ya. iya. Baik sekali jawabannya, Rama. Kemudian berikutnya, Rama, ada pertanyaan lagi. Di antara Sila Wisudi, Cita Wisudi, dan Diti Wisudi ini, Rama, apakah ini harus dilakukan secara bertahap atau bisa secara acak? Artinya Diti Wisudi dilatih terlebih dahulu, dilakukan terlebih dahulu, lalu berikut menyusul Sila Wisudi, atau harus sesuai urutan, atau bisa bersama-sama munculnya, Rama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi begini, Rama Kennedy. Jadi tadi pemurnian sila kan yang awal ya. Ketika sila kita telah murni, ini akan mendukung kita di dalam bermeditasi. Jadi alangkah baiknya kita murnikan dulu sila kita ya, atau bisa juga sambil memurnikan sila kita lakukan meditasi, tetapi tentu silanya murni. Jadi kita lakukan pengembangan terhadap sila terlebih dahulu. Kalau kita langsung ke meditasi, tetapi silanya tidak baik, tentu meditasinya juga tidak akan berhasil. Seperti itu, Rama. Jadi dilakukan bertahap. Silanya dijaga, dimurnikan, lalu dilakukan meditasi. Meditasinya akan berkembang. Misalkan tadi meditasi dengan samatha ya, samatha bawana. Nah, nanti apabila silanya baik, maka meditasinya pun akan berkembang dengan baik ya. Dari samatha atau cita wisudi bisa dikembangkan ke diti wisudi, wipasana ya. Jadi setelah mencapai jana, nah jana tersebut cahaya kebijaksanaan yang didapatkan dari pencapaian jana, setelah keluar dari jana, cahaya tersebut digunakan untuk melihat para mata saca ya, tentunya kebenaran-kebenaran hakiki ya, melihat karakteristiknya ya, mengurai nama dan rupa. Nah, di sini nanti sampai nanti kita mencapai atau merealisasi nibbana. Jadi tidak bisa dilakukan loncat-loncat mau ke wipasana mau langsung meditasi samatha tetapi silanya tidak dijaga, maka itu akan sia-sia tentu meditasinya ya, dia akan stagnan, tidak bisa maju, bahkan mungkin hanya muncul sakit. Bisa saja akan terjadi seperti itu, Rama. Jadi kesimpulannya, lakukanlah secara bertahap. Demikian, Rama, tidak bisa loncat-loncat. Terima kasih, semoga menjawab. Iya, baik sekali atas jawabannya, Rama. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, jika ada yang masih punya pertanyaan kepada Romo Yohendi pada malam hari ini, kami persilahkan. Soalnya sulit untuk bisa berdiskusi dengan tema yang cukup menarik seperti ini, Rama. Iya.
Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Rama Yohendi. Silakan Rama. Baik, terima kasih Rama Kennedy. Closing statement-nya adalah bahwa kita sebagai manusia memiliki tujuan untuk meraih kebahagiaan tertinggi, tentunya nibbana ya. Jadi Buddha mengingatkan kita, juga memberikan nasihat atau wejangan bahwa segala sesuatu, segala bentukan itu memiliki karakteristik mengalami kehancuran. Oleh karena itu, berjuanglah dengan kewaspadaan. Jadi, hendaknya kita di dalam kehidupan sehari-hari pun selalu memunculkan sati. Tadi dikatakan di sana bahwa apamadena sampadeta itu adalah memunculkan sati atau perhatian penuh di kehidupan atau di semua kegiatan maksudnya. Jadi marilah kita munculkan sati di kegiatan kita sehari-hari, entah itu melakukan praktik moralitas, melakukan dana, dan juga bermeditasi. Mari kita kembangkan sati. Semoga dengan sati yang kita kembangkan ini, jika tidak bisa mencapai di kehidupan ini, bisa menjadi kondisi untuk pencapaian di kehidupan berikutnya. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Sadu Rama. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada peranata acara. Anumodana Romo Yohendi atas sharing damanya malam hari ini. Luar biasa, cukup berat ya materinya, Mahaparinibbana Sutta. Kembali lagi ke basic ya mungkin ya, dana, sila, samadhi, dan kemudian panya. Ya. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber kita pada malam hari ini, Romo Yohendi. Mungkin moderator Romo Kennedy bisa bantu. Silakan Romo Kennedy. Berikut saya mewakili panitia Sebulan Pendalaman Dhamma menyerahkan sertifikat kepada Romo Yohendi atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara Sebulan Pendalaman Dhamma SPD tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online dan KBTI Keresidenan Besuki dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak. Baik, silakan terima, Romo. Baik, saya terima sertifikatnya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Rama. Baik, terima kasih Anumodana Romo Yohendi. Ya, selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang dipimpin oleh Romo Yohendi. Kepada Romo Yohendi kami persilakan. Baik, kepada Rama, Ramani, Pak Carika, dan sahabat Dhamma semua, setelah yang kita lakukan pada hari ini, kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, mari kita limpahkan kepada semua makhluk. Semoga mereka dapat menerima pelimpahan jasa bajik ini dengan baik. Punya siani katasa yananya nani katani me sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo hitta me ca pyaditawa anye majata verino satta titanti lokasmin te bumma catu yonika panceka catu wokara sangsaranta bawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti
Dewa tesang nivedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awira sukha jiwino hema padanca papontu esasra sijatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih Anumodana Romo Hendi. Selanjutnya marilah kita tutup acara Sebulan Pendalaman Dhamma dengan membacakan Paritana Makarapata yang akan dipimpin oleh Romo Kennedy. Kepada Romo Kennedy kami persilakan. Baik. Rama-ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata untuk menutup SPD kita pada malam hari ini. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sampai sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Baiklah, setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Kepada operator, kami persilakan untuk menampilkan slide. Terima kasih. Ya, sebulan pendalaman Dhamma episode yang ke-23 di hari Sabtu 27 Mei 2023 dengan topik Bisakah Kita Mencapai Bahagia dengan narasumber Romo Franky Supriyanto. Ya,
Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada para biku sangga yang luhur samanera Atasilani yang kami hormati, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Juliana Chandra pamit, Sukihontu, selamat malam, selamat beristirahat, Namo Buddhaya.